Konfigurasi elektron adalah suatu gambaran distribusi elektron ya, dalam orbital-orbital menyusun atom. Nah, dalam menyusun konfigurasi elektron ada beberapa prinsip yang harus dipegang. Ya, yang pertama adalah asas Aufbau, kemudian aturan Hahn dan larangan Pauli. Oke, kita sebelumnya kan pernah belajar mengenai konfigurasi elektron dari Bohr, ya. Dimana kalau misalkan ada oksigen nomor atomnya 8, maka konfigurasinya adalah 26. Kemudian kalau konfigurasi elektron dari Mg nomor atomnya 12, berarti kan 282. Nah, tetapi kalau dalam konfigurasi Bohr, ini hanya menjelaskan distribusi elektron dalam kulit atom. Ya, padahal di dalam kulit ada subkulit. Ya, di dalam subkulit ada orbital. Nah, konfigurasi Bohr tidak bisa menjelaskan masalah distribusi elektron di dalam subkulit atau dalam orbital. Nah, distribusi elektron di dalam subkulit ataupun nanti di dalam orbital ini dicoba dijelaskan oleh teori mekanika kuantum dengan memegang 3 prinsip tadi ya, asas Aufbau, kaidah Hahn, dan larangan Pauli. Prinsip yang pertama dalam menyusun konfigurasi elektron itu adalah asas Aufbau, di mana disebutkan bahwa pengisian elektron dimulai dari subkulit dengan tingkat energi yang lebih rendah dahulu. Oke, coba lihat grafiknya. Ya, grafik tersebut itu merupakan urutan tingkat energi dari subkulit. Ya, kita lihat dari grafik didapat bahwa urutan tingkat energi subkulit itu kalau dimulai dari yang paling rendah adalah 1S, 2S, kemudian 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S. Jadi artinya apa? Jadi dalam pengisian elektron nanti itu harus dimulai dari yang tingkat energi lebih rendah dahulu. Ya, jadi dimulai dari 1S. Kalau kita lihat ya, ada keganjilan sedikit di mana kok subkulit 4S lebih kecil dibandingkan 3D. Ya. Dan kemudian ada 5S lebih kecil dibandingkan 4D. Kemudian ada juga 6S lebih kecil dari 4F. Karena tingkat energi itu kita bisa lihat dari harga N plus L-nya. Coba kita lihat antara 4S dan 3D. Ya. Tingkat energinya lebih besar 3D. Kenapa? Karena harga N plus L-nya, kalau 3D kan berarti N-nya itu 3. Kemudian kalau subkulit D berarti kan L-nya sama dengan 2. Berarti N plus L-nya itu 5. Sedangkan 4S, N-nya 4 ditambah L dari S itu adalah 0. Ya. Berarti dapat 4. Maka 3D lebih besar daripada 4S. Kemudian subkulit 5S itu juga tingkat energi lebih kecil daripada 4D. Itu bisa dilihat dari harga N plus L-nya. Kalau 5S berarti kan N-nya 5, L-nya 0. Berarti jumlahnya adalah 5. Sedangkan kalau 4D itu berarti kan N-nya 4, kemudian L-nya itu 2 ya. Jadi dapat adalah 6. Sehingga 4D lebih besar dibandingkan 5S. Begitu juga penjelasan mengapa 4F itu lebih besar daripada 6S ya. Lihat kalau 4F berarti kan N-nya sama dengan 4, L-nya sama dengan 3, berarti totalnya adalah 7. Sedangkan 6S berarti kan N-nya itu 6, L-nya itu 0, berarti totalnya adalah 6. Berarti subkulit 4F lebih besar daripada 6S ya. Oke, kita lihat contohnya dalam membuat konfigurasi. Oke, yang pertama, kalau ada hidrogen dengan nomor atom 1, oke, kalau dia netral artinya jumlah elektronnya juga 1 ya. Berarti kita isikan dulu pada subkulit 1S ya. Oke, berarti kita tulis ntar konfigurasinya adalah 1S1. Kemudian kalau helium nomor atomnya 2, berarti kita tulis konfigurasinya adalah 1S2. Lalu kalau ada Li nomor atomnya 3, berarti kalau kita buat konfigurasinya 1S2. Oke, kita lihat kalau 1S sudah terisi 2 elektron artinya udah terisi penuh ya, karena subkulit S hanya mampu mengisi 2 elektron. Berarti ada 1 sisa. Nah, habis 1S apa? Kan 2S ya. Jadi kita tulis 1S2.
2s1. Kemudian kalau ada O8, berarti kita ngisi 1s2, kemudian 2s2, kan baru 4 ya, baru 4 elektron, sisa 4 elektron lagi. Nah kemudian habis subkulit 2s apa? Kan 2p ya, oke, p maksimal kan 6 elektron, padahal sisanya hanya 4, berarti kita tulis saja 2p 4. Maka konfigurasi dari O itu 1s2, 2s2, 2p 4. Lalu kalau ada Na, nomor atomnya 11, berarti kita tulis 1s2, 2s2, 2p6 ya. Oke, baru berapa? Baru 10 kan? Sedangkan nomor atom dari Na 11, artinya ada 11 elektron. Maka ada kurang 1. Oke, habis 2p apa? Kan 3s ya. Oke, maka kita tulis 3s itu diisi oleh 1 elektron. Sehingga konfigurasinya kalau kita tulis lengkap 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Lalu kemudian kalau Ca nomor atomnya 20. Jadi kalau netral maka jumlah elektronnya juga 20. Sehingga kalau kita buat konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6. Kan baru 10 ya. Kurangnya adalah 10 lagi. Oke, habis 2p apa? 3s. Kita isi 3s2, baru 12. Habis 3s apa? 3p. P maksimal 6. Kalau kita isi 3p6 baru 18, kurang berapa? Kurang 2 ya. Karena kurang 2, maka kita isikan lagi habis 3p adalah 4s. S kan maksimal 2, berarti kita tulis saja 4s2 sehingga konfigurasinya udah lengkap. Kalau kita tulis lengkapnya berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Kemudian kalau ada Fe nomor atom 26, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Itu kan baru 20 ya. Berarti kurang 6. Oke, habis subkulit 4s apa? Kan subkulit 3D kan? Oke, ingat D itu kan maksimal 10 elektron. Padahal kita kurangnya hanya 6. Maka kita tuliskan aja di 3D hanya terisi 6 elektron. Sehingga konfigurasi secara lengkap 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Kemudian, kalau ada Br35, konfigurasinya bagaimana? Oke, kita tulis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, kan baru 20, kurangnya 15 ya. Oke, habis 4s kan 3D, D maksimal 10. Kalau kita isikan 10 elektron di subkulit 3D, masih kurang 5. Oke, habis 3D apa? Kan 4P. P maksimal 6, tapi kita kurangnya hanya 5. Berarti kita isikan aja di 4P itu adalah 5 elektron. Jadi konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Prinsip yang kedua yang mesti diperhatikan dalam menyusun konfigurasi elektron itu adalah kaidah Hund. Di mana disebutkan bahwa elektron dalam suatu orbital tidak boleh berpasangan sebelum masing-masing orbital dalam suatu subkulit terisi masing-masing 1 elektron. Contoh, kalau ada oksigen nomor atomnya 8, kalau netral berarti jumlah elektronnya 8, berarti kan konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p4. Oke, kita lihat pada subkulit 2p terisi 4 elektron. Oke, kan orbital P itu kan subkulit P terdiri dari 3 orbital. Maka kalau kita isikan elektron pada subkulit P, ya, itu tidak boleh seperti ini ya. Kalau ada 4 elektron, 1, 2, 3, 4. Kalau seperti ini, maka pengisian kita salah. Ya, yang benar adalah isikan dulu masing-masing orbital tersebut 1 elektron. Ya, kalau udah terisi 1 elektron, baru boleh berpasangan. Jadi yang benar adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian, ada beberapa penyimpangan dalam menyusun suatu konfigurasi, terutama penyimpangan konfigurasi pada subkulit D. Subkulit D itu menyukai keadaan setengah penuh atau penuh. Nah, keadaan setengah penuh atau penuh ini adalah keadaan yang stabil. Subkulit D terdiri dari 5 orbital. Jadi kalau terisi penuh, artinya ada 10 elektron. Kalau setengah penuh berarti terisi 8 elektron.
5 elektron. Nah, konfigurasi yang setengah penuh atau penuh seluruhnya untuk subkulit D inilah kondisi yang stabil. Nah, akibatnya kalau ada suatu konfigurasi yang kurang 1 elektron untuk setengah penuh atau penuh seluruhnya, itu akan terjadi penyimpangan dalam konfigurasi elektron, di mana subkulit D itu diusahakan agar menjadi setengah penuh atau penuh seluruhnya. Oke, contohnya adalah kalau ada Cr, nomor atomnya 24. Kalau kita buat konfigurasi, itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Ini konfigurasi tingkat dasarnya ya. Kita lihat elektron-elektron yang terdapat pada subkulit 4s dan 3d. Pada subkulit 3d terisi 4 elektron. Oke, ingat, subkulit D menyukai keadaan setengah penuh. Artinya subkulit D, kalau D4 itu berarti kan kurang 1 untuk setengah penuh. Nah, ini keadaan yang tanggung. Maka pada keadaan ini 1 elektron dari subkulit 4s itu dieksitasikan ke 3D. Sehingga konfigurasi elektron itu menjadi di 4s itu hanya ada 1 elektron dan di 3D menjadi 5 elektron. Jadi konfigurasi lengkapnya kalau kita tuliskan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Kemudian contoh selanjutnya kalau ada Cu29. Berarti konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Ini adalah keadaan dasar. Oke, kita lihat elektron-elektron pada subkulit 4s dan 3d. Lihat, di 3d ada 9 elektron. Berarti kan kurang 1 untuk penuh, gitu ya. Maka agar dia penuh, 1 elektron dari subkulit 4s dieksitasikan ke 3d. Sehingga konfigurasinya di 4s itu 1 elektron dan di 3d menjadi 10 elektron. Maka konfigurasi untuk Cu29 itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Prinsip yang ketiga dalam konfigurasi elektron adalah larangan Pauli, di mana disebutkan bahwa elektron-elektron dalam menyusun atom masing-masing memiliki 4 bilangan kuantum yang berbeda. Jadi dalam suatu atom tidak mungkin ada 2 elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Kenapa begitu? Karena keempat bilangan kuantum itu menyatakan kedudukan elektron dalam suatu atom. Ya, jadi keempat bilangan kuantum ini identik dengan alamat. Ya, jadi masing-masing elektron punya alamat. Nah, alamat ini adalah keempat bilangan kuantum. Sebagai contoh, kalau ada sulfur nomor atomnya 16, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Oke, kita lihat elektron-elektron yang mengisi subkulit 3p. Ada 4 elektron. Oke, subkulit 3p, kan p itu punya 3 orbital ya, yang harganya itu dari minus 0 sampai plus 1. Oke, kita isikan ada 4 elektron. Kita isi 1, 2, 3, 4. Nah, keempat elektron yang mengisi subkulit 3p itu punya 4 bilangan kuantum yang berbeda-beda. Ya, jadi artinya alamat dari elektron itu berbeda-beda. Oke, kita lihat. Elektron yang pertama yang mengisi subkulit 3p itu memiliki keempat bilangan kuantumnya. Yang pertama bilangan kuantum utamanya atau n-nya itu sama dengan 3. Karena terletak pada subkulit 3p gitu ya. Oke, kita tahu bahwa subkulit P itu kan L-nya sama dengan 1. Kemudian lihat elektron yang pertama itu jatuh pada harga M sama dengan min 1. Ya. Kemudian harga S-nya, spin-nya ternyata arahnya ke atas. Berarti S-nya itu adalah plus setengah. Kemudian kalau elektron yang kedua itu memiliki bilangan kuantum N sama dengan 3, L-nya sama dengan 1, ya berarti sama ya, karena jatuhnya di 3P. Kemudian jatuhnya itu di orbital M sama dengan 0, yang arahnya ke atas, berarti S-nya sama dengan plus setengah.
Oke, kalau elektron yang ketiga, berarti N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 1, kemudian harga M-nya kan jatuhnya di orbital yang nilainya plus 1, berarti harga M-nya plus 1. Kemudian harga S-nya, kan arahnya ke atas, berarti harga S-nya adalah plus setengah. Kemudian elektron yang terakhir atau elektron yang keempat, berarti kan jatuhnya di 3P juga, berarti N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 1. Kemudian, kan jatuhnya tadi di orbital dengan harga M-nya sama dengan min 1. Ya, maka harga M-nya min 1. Kemudian, arah dari spinnya itu adalah ke bawah. Sehingga harga S-nya adalah min setengah. Lihat ya, walaupun elektron terletak pada satu orbital, tapi keempat bilangan kuantumnya berbeda. Coba kita lihat harga keempat bilangan kuantum dari dua elektron yang berpasangan. Yang berbeda adalah harga spinnya. Yang satu S sama dengan plus setengah, yang satu lagi adalah S sama dengan min setengah. Jadi jelaslah bahwa tidak mungkin ada dua elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Walaupun dua elektron itu terletak dalam satu orbital atau dua elektron itu berpasangan. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Diminta tentukan keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari yang pertama adalah Na, nomor atomnya 11. Yang kedua, Cl, nomor atomnya 17. Kemudian yang ketiga adalah Fe, nomor atom 26. Yang keempat, kobalt, nomor atomnya 27. Oke, kita jawab yang pertama dulu. Na, nomor atomnya 11. Oke, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Oke, berarti elektron terakhir jatuh pada subkulit 3s. Ya, berarti kalau subkulit 3s, berarti N-nya sama dengan 3. Kemudian kalau subkulit S berarti kan L-nya sama dengan 0. Kemudian subkulit S cuma punya satu orbital yang nilainya adalah 0. Ya, kalau kita isikan satu elektron, berarti kita dapat seperti ini kan. Oke, berarti harga M-nya pasti 0. Kemudian arah elektron terakhir kan ke atas. Berarti S-nya itu sama dengan plus setengah. Jadi kita dapat N sama dengan 3, L sama dengan 0, M sama dengan 0, kemudian S-nya sama dengan plus setengah. Kemudian yang kedua, ada Cl nomor atomnya 17. Maka kalau netral konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Berarti elektron terakhir jatuh pada subkulit 3p. Maka kita dapatkan N-nya pasti sama dengan 3. L-nya sama dengan 1. Subkulit P kan punya 3 orbital. Yang harganya dari min 1 sampai plus 1. Kita isikan ada 5 elektron. Oke, berarti kita isikan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lihat elektron terakhir jatuh pada M-nya itu sama dengan 0. Yang arahnya ke bawah. Berarti S-nya itu sama dengan min setengah. Sehingga keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir Cl17, berarti N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan 0, S-nya sama dengan min setengah. Oke, selanjutnya, kalau ada Fe dengan nomor atom 26, maka kalau netral konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, kemudian 3d6. Berarti elektron terakhir jatuh pada subkulit 3d. Ingat, berarti N-nya itu sama dengan 3. Kalau subkulit D berarti L-nya sama dengan 2. Lalu kita tahu subkulit D itu terdiri dari 5 orbital. Yang harga-harga orbitalnya itu dari minus 2 sampai dengan plus 2. Kita isikan ya, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Kemudian ada 6 elektron yang mengisi subkulit 3D. Oke, kita isikan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lihat, elektron terakhir itu jatuh pada orbital yang nilainya min 2. Berarti kita dapatkan harga M-nya itu adalah min 2. Kemudian arah elektron terakhir ke bawah. Maka dipastikan S-nya sama dengan min setengah. Sehingga keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir Fe itu adalah N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan min 2, kemudian S-nya sama dengan min setengah.
Kemudian yang terakhir, kalau ada kobalt nomor atomnya 27, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Berarti elektron terakhir jatuh pada subklit 3d. Sehingga n-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2. Oke, orbital D kan terdiri dari 5 orbital. Yang besarnya min 2 sampai plus 2. Kita isikan ada 7 elektron. Kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lihat, elektron terakhir jatuh pada orbital yang nilainya min 1. Ya, berarti harga M ya pasti min 1. Kemudian elektron terakhirnya itu kan memiliki arah spin yang ke bawah. Berarti S-nya itu sama dengan min setengah. Sehingga keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir CO27 itu N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2, M-nya sama dengan min 1, dan S-nya sama dengan min setengah.